Assalamualaikum, selamat dalam belajar daurah belajar bahasa Arab dari nol sehingga profesional. Dars ke-13, insya Allah dalam pelajaran hari ini kita akan belajar yang terkait dengan salah satu bagian penting dalam berbicara, yaitu sambungan berbicara. Sambungan berbicara adalah kata-kata yang kita gunakan untuk menyambungkan kalimat-kalimat dan pikiran-pikirannya bersama kalimat yang lain dalam berbicara atau dalam tulisannya. Maka itu bagian penting, perlu fokusnya. Sambungan berbicara membantu untuk menjadikan teks-teksnya, paragraf-paragrafnya lebih jelas dan lebih mudah untuk memahami. Karena membantu untuk menjelaskan sambungan antara kalimat jumlah-jumlah yang sebelumnya dengan jumlah yang setelahnya. Seperti kalimat yang berikutnya, jumlah berikutnya, sebab yang jumlah yang sebelumnya, hasil dari jumlah sebelumnya, dan pilihan dari jumlah sebelumnya. Dan dalam pelajaran ini kita akan mempelajari 10 sambungan yang terkenal dalam berbicara, yang kita gunakan dengan biasa sehari-hari, kita sering gunakan dalam bahasa modern Fusha. InsyaAllah kita akan menjelaskan juga setiap sambungannya dan kita akan memberikan contoh yang gampang, yang mudah untuk membantu memahami bagaimana cara untuk menggunakannya dengan cara yang benar. Dan sambungan ini membantu Anda untuk membangunkan jumlah-jumlah yang baru yang lebih sulit dari jumlah-jumlah yang mudahnya. Dan bagaimana kita mengkeluar fikiran-fikiran yang dalam akal kita sehingga bisa dibicarakan tentang bicara-bicara yang dalam pikiran kita. Dalam pelajaran ini kita akan mempelajari 10 sambungan yang biasanya sering kita gunakan dalam bahasa-bahasa hariannya, dan kita akan menjelaskan setiap satu sambungannya dengan contoh yang mudah yang membantu bagaimana cara menggunakannya dalam bicara dan membantu bagaimana kita membangunkan kalimat-kalimat dengan cara yang mudah dan dengan cara yang benar. Mari kita mulai. Yang pertama dari huruf sambungan adalah huruf waw. Huruf waw adalah sambung yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat atau ide, menunjukkan penambahan ide baru tanpa mengubah makna keseluruhan. Contoh, al-jawu jamilun wa mushmisun. Berarti bahwa cuacanya indah dan cerah pada saat yang sama. Yang kedua adalah huruf lakin. Lakin digunakan untuk menyatakan pengasaan atau perlawanan, di mana dia menunjukkan ide yang bertentangan dengan yang sebelumnya. Contoh, uhibbul qahwata lakinna syaiya afdal. Berarti bahwa siswa menyukai kopi tetapi juga menyukai teh. Berikutnya huruf adalah li'anna. Li'anna digunakan untuk menjelaskan sebab terjadinya sesuatu. Contoh, adrusu bijiddin li'anna najaha hadafi. Berarti bahwa siswa belajar dengan giat karena keberhasilan adalah tujuannya. Berikutnya adalah huruf au. Au digunakan untuk menyatakan pilihan atau alternatif di mana dia menawarkan kalimat alternatif. Contoh, hal tuhibbul fakihata awil halawiyat. Berarti bahwa orang tersebut dapat memilih antara buah atau makanan yang manis. Huruf berikutnya adalah idan. Idan digunakan untuk menunjukkan hasil atau kesimpulan berdasarkan apa yang telah disebutkan sebelumnya. Contoh, al-jawu mumtirun, idan nantazir. Berarti bahwa karena cuaca hujan, seseorang harus menunggu. Berikutnya adalah bainama. Bainama digunakan untuk menunjukkan bahwa dua hal terjadi pada saat yang sama, di mana dia menunjukkan kesamaan waktu. Contoh, huwa yaqra'u bainama ana aktub. Berarti bahwa kedua orang tersebut melakukan dua hal yang berbeda pada saat yang sama. Berikutnya adalah huruf hatta. Hatta digunakan untuk menyatakan tujuan atau sasaran, di mana dia menunjukkan titik tertentu yang dicapai. Contoh,
Sa'adhabu hatta ashtariya ta'am. Berarti bahwa seseorang akan pergi untuk membeli makanan. Berikutnya adalah huruf kama. Kama digunakan untuk memperbandingkan atau memperkenalkan ide yang mirip, di mana dia menunjukkan hubungan antara dua ide. Contoh, uhibbul qira'ata kama tufaddilul kitabata. Berarti bahwa seseorang menyukai membaca sama seperti orang lain yang menyukai menulis. Huruf berikutnya adalah imma. Imma digunakan untuk memberikan dua pilihan dan biasanya diikuti oleh kata au setelahnya. Contoh, imma an nadhhab al-yawma aw ghadan. Berarti bahwa seseorang memiliki dua pilihan untuk pergi, hari ini atau besok. Berikutnya adalah huruf indama. Indama digunakan untuk menunjukkan waktu terjadinya sesuatu, di mana dia menghubungkan antara dua peristiwa temporal. Contoh, sa'araka indama tantahi al-muhadarah. Berarti bahwa pertemuan akan terjadi setelah kuliah berakhir. Sekarang kita akan mengulangi kalimat-kalimat yang kita tadi telah pelajari dan Anda ikut baca bersama saya dan fokus saat Anda baca. Al-jawu jamilun wa mushmisun. Uhibbul qahwata lakinna asy-syai afdal. أدرس بجد لأن النجاح هدفي. هل تحب الفاكهة أو الحلويات؟ الجو ممطر، إذن ننتظر. هو يقرأ بينما أنا أكتب. سأذهب حتى أشتري الطعام. أحب القراءة كما تفضل الكتابة. إما أن نذهب اليوم أو غدا. سأراك عندما تنتهي المحاضرة. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita telah mempelajari 10 sambungan dalam berbicara kita yang kita biasanya sering gunakan dalam berbicara harian kita. Dan 10 sambungan ini membantu atau termasuk salah satu sambung yang membantu untuk mengembangkan atau memperbaiki keterampilan berbicara atau keterampilan ketulisan. Karena 10 sambungan ini membantu bagaimana kita mengkeluar fikiran yang dalam kepala kita, dalam otak kita, dan menjadikan dalam bentuk berbicara atau dalam bentuk tulisan. Begitu juga memahami sambungan dan menggunakan dengan cara yang benar, itu menjadikan bicara kita lebih bagus dan lebih mudah untuk memahami. Saya mengajak kalian untuk berlatih untuk bagaimana cara menggunakannya dalam bahasa kita harian, dan semakin kita gunakan sambungan ini dengan cara lebih sering, maka berbicara kita menjadi lebih baik dan lebih bagus dan lebih fasih. Jangan ragu untuk mengulangi pelajaran ini dan memastikan Anda memahami semua sambungan dan memahami contohnya, memahami cara menggunakannya. Sambil waktu dan sambil praktiknya, Anda pasti melihat cara berbicara Anda lebih bagus dari yang sebelumnya untuk bagaimana Anda berbicara. InsyaAllah ketemu dalam video berikutnya. Terima kasih banyak atas nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.